Di seluruh dunia, biasanya setiap hari diadakan pertandingan-pertandingan olahraga profesional. Memang berbeda ketika saat ini COVID-19 sedang mewabah sehingga pertandingan-pertandingan itu sementara dihentikan. Sejatinya para olahragawan profesional berlatih begitu rupa dengan disiplin yang sangat tinggi serta kerja keras yang luar biasa agar mereka dapat meraih kemenangan dalam semua pertandingan. Tahukah saudara bahwa Allah juga mewajibkan suatu pertandingan bagi semua orang Kristen? Bukan pertandingan olahraga tentunya, tetapi perlombaan iman. Suatu perlombaan untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Allah di tengah kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan hidup. Tidaklah mudah menerapkan iman dan mentaati Allah pada saat-saat sulit dan penuh pergumulan. Sulit untuk percaya dan mengasihi Allah ketika penderitaan bertubi-tubi dan beban hidup yang sangat berat. Mengalami penderitaan sering memunculkan pertanyaan, mengapa Allah yang baik membiarkan kita mengalami penderitaan ini? Lalu, apakah kita akan sanggup mengalami kemenangan iman dan bertekun dalam perlombaan iman itu sampai mencapai garis akhir di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini? Ibrani 12 ayat 1 mengatakan bahwa kita memiliki banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di dalam Ibrani 11 di sana disebutkan Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Sarah, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Nabi Samuel, dan juga dikatakan semua para nabi lainnya yang telah menjadi saksi bagi semua orang Kristen di seluruh dunia. Bagaimana mereka telah mengandalkan iman mereka ketika mereka berada di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang sangat berat. Penulis surat Ibrani mengajak kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada banyak beban-beban hidup yang dapat merintangi perlombaan rohani kita, seperti ambisi yang salah, ambisi hidup yang jauh dari kehendak Allah, atau kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Apa yang disebut dengan dosa yang merintangi kita? Galatia 5 ayat 19-21 menyebutkan bahwa perbuatan dosa atau kedagingan adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Semua dosa akan menjadi penghalang dan akan sangat merintangi kita dalam menjalani perlombaan ini. Oleh karena itu kita harus melepaskan seluruhnya. Dosa apa yang paling sering Anda lakukan? Yang sering membuat Anda gagal mentaati Allah? Dosa-dosa itu harus dilepaskan dan ditinggalkan semuanya. Selain merintangi, dosa-dosa itu akan mendatangkan hukuman Allah. Sekalipun Allah telah mengampuni perbuatan dan dosa kita, namun selalu ada akibatnya. Selalu ada ganjaran atas semua dosa itu. Seringkali perbuatan dosa akan menimbulkan penderitaan dan duka cita karena hilangnya damai sejahtera. Mari kita tanggalkan semua beban-beban dan dosa yang merintangi dan menghambat perlombaan iman kita. Pada bagian berikutnya dalam ayat 1, penulis surat Ibrani mengajak kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oleh karena itu, perlombaan ini harus dijalani terus-menerus dengan setia dan konsisten.
Tahukah Anda bahwa kita semua sudah berada di arena perlombaan? Jika Anda diam, Anda akan kalah. Jika kita bermain-main atau bermalas-malasan, kita juga akan kalah. Dapatkah orang Kristen menghindar dan lari dari perlombaan ini? Tidak mungkin dan tidak bisa tidak. Kita wajib melakukannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Itu sebabnya pada ayat 2, kita diajak untuk memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita memiliki Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, namun Ia rela menjadi manusia. Ia rela memikul salib dan menanggung semua dosa-dosa kita di kayu salib. Ayat 3 menegaskan kepada kita agar kita selalu mengingat Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Pertama dikatakan, lihat, fokus, memandang kepada Yesus. Berikut dikatakan, ingatlah Dia dalam ingatan dan pikiran kita, bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua penebusan dan pengorbanan atas segala dosa kita. Ayat 4 mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita tidak akan pernah dapat menebus dan membayar dosa-dosa kita. Namun dalam pergumulan iman kita, kita harus melawan segala dosa dan keinginannya sambil terus mengingat kepada Yesus. Saudara yang terkasih, saat ini Anda berlomba untuk apa di dalam hidup saudara? Pastikan Anda berlomba untuk memperoleh mahkota kehidupan yang telah disediakan Allah bagi kita. Pastikan Anda tekun dan gigih berlomba dalam perlombaan yang benar. Jangan berlomba untuk memperoleh harta duniawi atau kesenangan duniawi, lalu mengabaikan perlombaan iman Anda dan membiarkan hidup Anda tenggelam dalam dosa. Syukuri dan hargai kasih Allah yang begitu besar. Pandanglah pada Yesus yang telah duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tanggalkan semua beban-beban yang merintangi kita untuk bertumbuh dan semakin kuat dalam iman kita. Teruslah berlomba, tekunlah berlomba sampai mencapai garis akhir. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Maukah saudara mencapai garis akhir? Artinya benar-benar menjalani perlombaan iman saudara hingga saudara betul-betul mencapai garis finish. Berlombalah dengan tekun, berlombalah dengan benar. Jangan menghindar, jangan menyerah di tengah banyaknya kesulitan, jangan putus asa. Asal selalu fokus memandang pada Tuhan Yesus dan selalu mengingat Tuhan Yesus yang sudah menang atas dosa kita, maka kita semua akan mencapai garis akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati.